Jadi ada 3 alasan kenapa Kanjeng Nabi kok seneng sekali mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur. Alasan pertama nopo? Lek Kanjeng Nabi sholat pintu langit langsung dibuka. Kedua, Gusti Allah memandang hambanya yang sholat 4 rakaat dengan pandangan kasih sayangnya. Barang siapa yang mendapatkan pandangan rahmat kasih sayangnya, maka tidak akan pernah menjadi orang celaka. Yang ketiga alasan kenapa? Sholat ini adalah rutinitas sholat yang dikerjakan oleh para nabi. Ya, ini ku alasan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengaosan kitab Khosaisul Ummah Rabu malam Kamis di Masjid Al-Ghafur rahimakumullah wa hafidhakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kepada Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Nabi assalamu alayka ya Rasulullah. Ingkang beto kitab halaman 116 di atas baris ketiga. Wa min dzalika fadlus sholati qabla duhri wa ba'daha. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan kitab ini, mari kita terlebih dahulu seperti biasa berdoa awal majelis dengan harapan ilmu yang kita dapat bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhana au yujhana alayya rabbi zidni ilman wa wassi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa min dzalika, dan diantara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan sholat sunnah qobliyah duhur. Fadlu sholati qabla duhri wa ba'daha wa anna man wadhaba 'alaiha harramallahu jazadahu 'alan nar. Terusipun Kanjeng Nabi keutamaan sholat
sunnah sadurunge duhur lan sakmarine duhur, sapa wonge sing rutin istiqomah nglakoni moko oleh jaminan saking Kangjeng Nabi haramallahu jasadahu 'alan nar. Awake jasate niki diharamno kalian Allah ditemuk ambek geni neraka. Masyaallah. Jaminan saking Kanjeng Nabi sapa wonge sing rutin lho nggih. Rutin. Jadi tidak meninggalkan kecuali ada udzur syar'i. Istiqomah monggo dilakoni niki. Jaminane luar biasa, geni neraka gak gelem ngenai diharamno kalian Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man yuhafidu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramallahu jasadahu 'alan nar. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wonge sing rutin istiqomah nglakoni petang rakaat sadurunge zuhur, petang rakaat. Wa arba'in ba'daha, dan mengerjakan 4 rakaat setelah zuhur. Sakmarini zuhur salat sunah petang rakaat. Sadurunge zuhur sakmarini adzan, sadurunge qomat nglakoni salat sunah petang rakaat, terus sakmarini jamaah duhur ngelakoni sholat sunnah petang rokaat. Jaminan saking Kanjeng Nabi haramallahu jasadahu 'alan nar. Awake jasate tubuhnya diharamkan oleh Allah disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Wa fi riwayatin arba'un qabla ad-duhri laisa fihinna taslim tuftahu lahunna abwabus sama. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa sesungguhnya 4 rakaat sebelum duhur laisa fihinna taslim, yang tidak dipisah dengan salam. Maksudnya apa maksudnya? 4 rakaat sebelum duhur yang tidak dipisah dengan salam. Jadi koyok sholat duhur petang rakaat, duduk 2 rakaat salam, duduk 2 rakaat salam, tapi langsung petang rakaat. Mari tahiyat awal ngadeg maneh. Boleh lah niki hadise. Boleh. Salat tahajud nggih ngonten boleh 4 rakaat langsung. Wa fi riwayatin arba'un qabla dhuhri laisa fihinna taslim tuftahu lahunna abwabus sama. 4 rakaat sebelum duhur yang tidak dipisah dengan salam, itu bisa menjadikan pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Wa fi riwayatin anna tuftahu la abwabus sama fala yughlaqu minha babun. Di riwayat lain juga disebutkan sesungguhnya 4 rakaat yang dikerjakan sebelum duhur pintu-pintu langit dibuka, fala yughlaqu minha babun. Pintu-pintu langit setelah terbuka tidak dikunci atau ditutup satupun. Wa hadhihi shalah kana yuhafidu alayya sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat ini 4 rakaat sebelum duhur ini dijaga, artinya diistiqomahkan, dirutinkan oleh junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini dijelaskan wa yutilu fihal qiyam. Kanjeng Nabi lek niku lek nglakoni salat 4 rakaat sadurunge zuhur niku memperpanjang waktu berdiri. Berarti surate dawa. Ya surate duduk kul huwallahu ahad, duduk inna ataina. Tapi paling ndak ya amma yatasaalun ngono. Ini Kanjeng Nabi yutilu fihal qiyam, pada waktu berdiri rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat niki didawakno kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, lan Kanjeng Nabi dawuh, uhibbu ayyas adali fi hadhihi sa'ah amalun soleh. Aku ingin amal solehku yang aku kerjakan di siang ini naik
kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu ini. Sebab waktu setelah masuknya waktu duhur itu waktu-waktu mustajabah. Waktu-waktu yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW ingin amal solehnya itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min fadhaili hadil arba'ir rakaat, termasuk beberapa keutamaan mengerjakan 4 rakaat salat sunnah, annahu kana yuhafidhu 'alaihal anbiya wa alaihimus salatu wassalam, bahwa sesungguhnya 4 rakaat sunnah yang dikerjakan sebelum duhur itu adalah kebiasaan sholat yang dikerjakan, dirutinkan, diistiqomahkan oleh al-anbiya. Sinten al-anbiya? Para nabi alaihimus sholatu wassalam. Ternyata 4 rakaat sebelum duhur itu adalah sholat kebiasaan yang dirutinkan dan diistiqomahkan oleh para nabi. Mboten mung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawon. Hadis niki bersumber dari Ruya an Tsauban, diriwayatake saking sahabat Tsauban radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu ay yusalliya ba'da nisfin nahar. Terus sahabat Tsauban bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai sholat yang dikerjakan setelah nisfun nahar. Nisfun nahar, nisfun iku separuh, nahar iku awan. Separuh nih awan, tengah-tengah awan. Kapan? Setelah masuk waktu duhur. Kanjeng Nabi seneng nglakoni sholat sunnah sing dilakoni sakmarini melbuni waktu duhur. Qalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, darwane Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah matur datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanglet ya Rasulullah, inni araka tastahibbus sholata hadhihi sa'ah. Wahai Rasulullah, kula niki ningali panjenengan kok cik senengi sing jenengan niku ngelampahi salat lek pada waktu melbune waktu duhur. Kula tingali jenengan niku seneng mboten nate ninggalno salat sunnah qobliya duhur. Napa jawabe Kanjeng Nabi? Tuftahu fiha abwabus sama. Ono beberapa alasan Sayyidah Aisyah. Terus Kanjeng Nabi, ono beberapa alasan kenapa aku harus mengerjakan sholat sunnah sebelum duhur. Pertama, pintu langit ketika aku sholat 4 rakaat sebelum duhur itu langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua, wa yandurullahu tabaraka wa ta'ala birrahmati ila khalqi. Alasan yang kedua, kenapa aku harus mengerjakan sholat sunnah qabla duhur wa Aisyah? Karena Allah pada waktu itu, pada waktu masuk waktu duhur, memandang makhluknya dengan pandangan rahmat kasih sayangnya. Masya Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan pandangan rahmat kasih sayangnya, di hadis sing liyane, fala tasqauna ba'daha abadan, maka orang yang mendapatkan pandangan kasih sayang Allah pada waktu itu dan seterusnya tidak akan pernah menjadi orang yang celaka. Masya Allah. Wahia salatun kana yuhafidhu alai Adam wa Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa salawatullahi alaihim. Dan ketahuilah Aisyah, terus Kanjeng Nabi, sholat 4 rakaat sebelum duhur itu adalah sholat yang dikerjakan dengan rutin istiqomah oleh para nabi. Di antara para nabi yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur adalah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatullahi alaihim. Semoga rahmat dan salam Allah tercurahkan kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada 3 alasan kenapa Kanjeng Nabi kok seneng sekali mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur. Alasan pertama nopo? Lek Kanjeng Nabi sholat pintu langit langsung dibuka. Kedua, Gusti Allah
memandang hambanya yang sholat 4 rakaat dengan pandangan kasih sayangnya. Barang siapa yang mendapatkan pandangan rahmat kasih sayangnya, maka tidak akan pernah menjadi orang celaka. Yang ketiga alasan kenapa sholat ini adalah rutinitas sholat yang dikerjakan oleh para nabi. Ya, niku alasan nih. Jadi tenggene hadis liyo niku dijelasaken inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Tuhan penciptamu itu di hari-hari tertentu sepanjang tahunmu itu mempunyai nafahat, mempunyai hembusan rahmat kasih sayang. Fata'arradu lahu la'allahu ayyusibakum nahfa minha. Oleh karena itu cegatan, sambutlah rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala itu. Karena barang siapa yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah tersebut, fala tasqauna ba'daha abadan, tidak akan pernah menjadi orang yang celaka. Seperti kemarin Asyura, ya. Kenapa kok kita harus berkumpul membaca istighfar sebagaimana istighfar yang dibaca oleh para nabi-nabi? Kenapa kita harus di Asyura itu menambahkan sedekah kita? Kenapa kita harus disuruh diperintahkan untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak infak terhadap orang yang menjadi tanggung jawab kita? Sing lanang dikon ngakai nambahi nafkahe dateng bojone, ngoten. Nek nyangoni anak ya tambahono, apa maneh lek ana anak yatim dikon nyantuni. Kenapa? Karena terus para ulama Asyura itu adalah hari keramat di mana sejarahnya para nabi ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura. Mulai Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yunus, banyak Nabi Yusuf pun itu diselamatkan pada waktu 10 Asyura. Sehingga orang-orang Yahudi Madinah niki poso. Ditakoni mbek Kanjeng, poso apa sira? Aku poso menghormati Nabi Musa, karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun itu tepat di 10 Asyura. Dan Nabi Musa setelah kejadian itu berpuasa, mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri kemenangan yang Allah berikan. Oleh karena itu kami orang-orang Yahudi puasa sebagaimana puasa Nabi Musa. Langsung Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ana ahakku minkum, aku lebih berhak dari kalian untuk berpuasa. Karena agama Islam ini adalah agama yang meneruskan agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Langsung diperintahkanlah sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Terus para ulama, di hari Asyura itu ada nafahat, ada hembusan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana diperintahkan oleh Nabi, fata'arradu laha, sambutlah hembusan rahmat kasih sayang Allah itu barangkali kamu dapat. Kalau kamu dapat, fala tasqauna fiha, maka kamu tidak akan pernah menjadi orang yang celaka selama-lamanya. Masya Allah. Termasuk 4 rakaat sebelum duhur. Terus Kanjeng Nabi ini wow, alasan kenapa? Sebab Allah memandang orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur dengan pandangan kasih sayangnya. Barang siapa mendapatkan pandangan kasih sayangnya, fala tasqauna ba'daha abadan, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan atau menjadi orang yang celaka selama-lamanya. Perlu kita lambai keranten kula kali panjenengan niki lho golek nopo, sebab Gusti Allah niku sing ngatur kita, sing ngekei rezeki kita, sing ngekei sembarang kalir. Mula niku perlu kita niku ndep-ndep nang Gusti Allah. Carane ya napa? Nggih ngenten iki, nglampahi napa sing dianjuraken Kanjeng Nabi sing ndadekno sebab kita niku selamat donya, selamat akhirat. Wa min fadhaili hadhihi shalah annal muhafidhu 'alaiha yanalu thawaba tahajjudin lailatahu tilka
Di antara beberapa keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu mengerjakan salat 4 rakaat ini, bahwa sesungguhnya orang yang menjaga berarti orang yang merutinkan, mengistiqomahkan salat 4 rakaat, yanalu sawaba tahajjudin lailatahu tilka, maka ia mendapatkan pahala salat tahajud di malam itu. Maksudnya nopo? Misalnya binjing melbu waktu duhur, kita salat 2 rakaat salam sadurunge jamaah duhur, atau langsung 4 rakaat boleh. Maka pada waktu itu kita diberi pahala salat tahajud. Seandainya engkau bengi kok gak tahajud, iku dikekno nang ngene awan. Tapi lah emang kok bengi tahajud terus meneh 4 rakaat double niku. Dadi wong sing nglakoni 4 rakaat sadurunge duhur oleh ganjarane salat tahajud. Ruwiya anil Barra ibnil Azib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Kanjeng Nabi dawuh, man shalla qabla ad-duhri 4 rakaatin ka'annama tahajjudin bihinna min lailatihi. Barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat, seakan-akan dia telah bertahajud di malam harinya. Wa man shallahunna ba'dal isya, dan barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya, 4 rakaat setelah sholat isya. Jadi sholat sunnah 2 rakaat salam sak mantune sholat jamaah isya. Kamislihinna min lailatul qadri, maka dia seperti sholat 4 rakaat di waktu turunnya malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Wa fi riwayatin an Abdurrahman bin Humaid radhiyallahu anhu an abihi an jaddi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul hajiri mislu salatil lail. Salat hajir niku padha ambek salat malam. Qala rawi, orang yang meriwayatkan hadis ini bertanya, fasa'altu Abdurrahman ibn Humaid anil hajir. Aku tidak paham dengan yang dimaksud hadis salat hajir itu apa. Lalu aku tanyakan kepada Abdurrahman bin Humaid, faqal, kemudian Abdurrahman bin Humaid pun menjawab, idza zalatis syamsu, salat hajir iku adalah salat ketika matahari tergelincir, artinya tepat di atas kita. Artinya pada waktu pas masuk waktu duhur. Jadi sholat sunnah hajir itu sama dengan sholat sunnah qobliyah duhur. Padha ambek sholat fajar itu sama dengan sholat qobliyah subuh. Ngoten nggih. Itu istilah-istilah mawon. Wa fi riwayatin an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul arba'un qabla ad-duhri wa ba'da az-zawal tuhsabu bimislihinna fis sahar. 4 rakaat sebelum duhur, ngelakoni sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur, wa ba'da az-zawal, dan setelah masuk waktu duhur. Syaratnya kudu masuk waktu duhur. Nek durung masuk waktu duhur mboten angsal, mboten termasuk. Tuhsabu mislihinna fis sahar, maka orang yang sholat 4 rakaat sebelum duhur itu dianggap sama dengan sholat sebelum sahur. Jam pinten? Jam 3. Padha ambek qiyamul lail. Dadi kok bengi kita ini turune kebengen krana cangkruk. Tangi-tangi muadzin adzan. Maka balaslah sholat 4 rakaat nanti setelah qobliyah duhur. Setelah masuk waktu duhur, balaslah dengan 4 rakaat. Kenapa? Biar kita dianggap sholat malam. Wa ma min syai'in la wa huwa yusabbihullah fi tilkas sa'ah. Terus pun Kanjeng Nabi, dan tidaklah segala sesuatu itu melainkan
bertasbih kepada Allah pada waktu itu. Pada waktu kapan? Pada waktu masuk waktu duhur, makhluk Gusti Allah sing jenenge krikil, sing jenenge udara, sing jenenge pohon-pohonan, semua makhluk Allah berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, kecuali menungso ambek jin. Summa qara'a, kemudian Kanjeng Nabi membacakan ayat yang tertulis di dalam surat An-Nahl ayat 48. Yatafayya'u dilaluhu 'anil yamini was-sama ini sujjadan lillahi wa hum dahirun. Lengkapi ayat. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwasannya segala sesuatu diciptakan Allah itu bayang-bayangnya berbolak-balik, berbayang-bayangnya itu berpindah-pindah dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Sujjadan lillahi wa hum dakhirun, dan bayang-bayang yang diciptakan oleh Allah itu wa hum dakhirun, berendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bayang-bayang semua makhluk pada waktu itu bersujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu menjadikan bertambah berkah waktu masuknya waktu duhur, sehingga Kanjeng Nabi paling seneng ngelakoni sholat ono ing awan, yaitu setelah masuknya waktu duhur. Pinten rakaat? 4 rakaat. Wa min fadhaili hadis shalah, dan termasuk beberapa keutamaan sholat 4 rakaat ini adalah annaman shallaha kana kaman a'taqa raqabatan min bani Ismail. An Bashir bin Salman an Abr bin al-Ansar radhiyallahu anhu an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla ad-duhri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismail. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wong sing salat sadurunge jamaah duhur, salate salat sunnah akeh 4 rakaat, ya mongko wong iku padha karo oleh ganjarane bebasno budak sing budake iku teko keturunane Nabi Ismail. Artine napa? Artine ganjarane akeh sanget, wis ora ana ukurane. Jadi ono keturunannya Nabi Ismail jadi budak. Kok kita sholat 4 rakaat sholat sunnah qabla duhur, maka sama pahalanya dengan membebaskan budak yang budak itu berasal dari keturunannya Nabi Ismail. Wa hadhihi sholatu ya afdu sholatin nahar, dan sholat qabla duhur ini adalah sholat di siang hari yang paling afdol. Jadi awan niku mulai awan jam pinten? Mulai duha niku, sampai sore. Sing paling utama sholat ana ing wayah awan yaiku sholat sunnah sakmarine melbune waktu duhur. Anil Aswad wa Murrah wa Masruq radhiyallahu anhu qalu qala Abdullah laisa syai'un ya'dilu salatal lail min salatin nahar illa arba'an qabla duhur. Tidak ada satupun salat siang yang bisa menandingi pahalanya salat malam. Salat di siang hari itu pahalanya tidak ada yang bisa menandingi salat malam kecuali 4 rakaat sebelum duhur. Wa fadluhun ala sholatin nahar kafadhi sholatil jamaah ala sholatil wahdah. Keutamaan mengerjakan sholat 4 rakaat di siang hari itu bila diperbandingkan maka sebagaimana bandingannya sholat jamaah dibandingnya sholat ijen. Kita sholat 4 rakaat sebelum duhur,
ambek salat liyane sebelum duhur, maka bandingannya iku koyok dene ganjarin salat jamaah ambek salat ijen. Kathah pundi ya akeh salat jamaah. Mangkane iku di siang hari mulai jam 6 sampai jam 5 kita salat, maka bandingane iku koyok dene salat jamaah dibandingno salat ijen. Lek kita salat petang rakaat sadurung duhur iku koyok dene ganjarane salat jamaah. Lah kita salat di lain waktu sebelum duhur koyok dene salat ijen. Saged difahami nggih bahasa kula nggih. Artine nopo? Artine waktu masuknya waktu duhur ini adalah waktu yang luar biasa apabila digunakan untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat ini adalah sholatnya para nabi. Sholat 4 rakaat ini adalah sholat yang bisa memancing perhatian Allah kepada makhluknya, sehingga Allah pun memberikan hembusan rahmat kasih sayangnya. Sholat 4 rakaat sebelum duhur ini bisa memancing agar pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nggih, muga-muga dadi ilmu sing manfaat sehingga benjing kita dikerentekno kalian Allah, diberi semangat, diberi getaran keimanan, ketakwaan sehingga gelem nglakoni salat petang rakaat sadurunge duhur kelawan ikhlas lan diterima kalian Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Ngoten mawon insyaallah berlanjut malih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.